Bab 1050 Teknik Pohon. Tidak ada yang penting. Kudengar ada pameran dagang yang diadakan di dekat Sekte Kaisar Timur, dan aku ingin melihatnya sekarang setelah aku keluar. Aku datang untuk melapor kepada Master Sekte Ye terlebih dahulu, jadi kau tidak perlu khawatir. Yang Chen berkata sambil membungkuk. Mendengar ini, kepuasan Yesu terhadap perilaku Yang Chen semakin bertambah. Membandingkannya dengan Lin Tao, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah dalam hatinya. Yesu kemudian berkata, haha, jadi kamu akan pergi ke pameran dagang. Itu masalah kecil. Namun, ada banyak harta karun di pameran dagang yang membutuhkan banyak batu roh. Jika kamu kekurangan, kamu bisa datang kepadaku kapan saja. Puluhan ribu batu roh mudah diperoleh untuk Sekte Kaisar Timur kita. Puluhan ribu batu roh mungkin tidak seberapa bagi Yang Chen, tetapi itu merupakan ukuran nilai, dan setidaknya Yesu mengenalinya. Dengan mengingat hal itu, Yang Chen tidak banyak bicara, kalau begitu, saya permisi dulu. Yesu mengangguk. Karena orang-orang dari berbagai pihak berpartisipasi dalam konferensi diskusi Dao, termasuk Sekte Huang Dao dan keluarga Bai, dan mereka semua tidak pergi, pameran dagang telah mencapai skala yang belum pernah terjadi sebelumnya. Banyak orang bertukar harta karun di pameran dagang, dan aliansi juga mengizinkan pihak ini. Bagaimanapun, perdagangan dapat memperkuat kekuatan satu sama lain, jadi mengapa tidak? Yang Chen tiba di pameran dagang dan sama kagumnya dengan skalanya. Zhou Qing dan yang lainnya jelas pernah ke sini sebelumnya dan memimpin jalan. Master Sekte, harta apa yang Anda butuhkan? Kami dapat mendirikan stan untuk Anda dan langsung membelinya untuk Anda. Anda tinggal pilih apa yang Anda inginkan. Yang Chen mengangguk, memahami keuntungan memiliki lebih banyak orang. Hal-hal yang tidak dapat ia lakukan sendiri dapat didelegasikan kepada orang lain. Dengan pemikiran itu, Yang Chen mengusap alisnya dan dengan hati-hati menghitung, aku memang membutuhkan banyak barang. Pertama, ia membutuhkan bahan untuk pemurnian tubuh. Sekarang setelah ia memiliki banyak batu roh di tangannya dan telah mencapai terobosan di alam pemurnian tubuh, ia mampu membeli batu roh dengan harga yang mahal. Kedua, ia membutuhkan bahan-bahan untuk memelihara semut suci. Meskipun semut suci dapat meningkatkan kekuatan mereka dengan memanfaatkan Yunlu, mereka tetap membutuhkan berbagai bahan untuk evolusi terakhir mereka. Dan yang ketiga, ia membutuhkan bahan-bahan untuk teknik gaya runtuhnya gunung baru yang telah dipikirkannya. Ia mengira jika kekuatan jurus runtuh gunung dapat dipusatkan bersama dan langsung meledak di titik tertentu, seberapa kuatkah kekuatan itu? Setelah perkiraan kasar, Yang Chen merasa peningkatan kekuatannya akan sekitar 10 kali lipat. Dan ini hanya perkiraan konservatif. Kekuatan jurus runtuh gunung itu sendiri sudah kuat, dan jika ditingkatkan 10 kali lipat, kekuatannya akan semakin kuat. Dengan kekuatannya saat ini, akan mudah baginya untuk langsung membunuh seniman bela diri di alam bela diri bumi tingkat ke-6 atau ke-7. Akan tetapi, saat ia mencoba menerapkannya, ia menemui masalah. Yaitu, ketika kekuatan Mountain Collapsing Style meledak dan menyebar di satu titik, tubuhnya harus menahan terlalu banyak tekanan. Ini tidak dapat dihindari. Bahkan tubuhnya saat ini tidak dapat menahannya, kecuali dia dapat memurnikan tubuh ilahi primordial yang tidak dapat dihancurkan dengan manik Vajra yang tidak dapat dihancurkan. Namun, bakat tubuh ilahi itu masih jauh darinya. Jadi Yang Chen memikirkan bahan lain, esensi kayu aku, yang digunakan untuk melarutkan kekuatan. Fungsi tunggalnya tidak berguna, tetapi ketika dikombinasikan dengan seorang seniman bela diri, ia dapat dengan cepat melarutkan kekuatan kasar yang menyebar ke dirinya sendiri. Tentu saja, Akuut Essence hanya dapat melarutkan kekuatan diri sendiri dan bukan kekuatan musuh. Jadi kegunaannya relatif terbatas. Namun, ketika diterapkan pada Yang Chen, itu berbeda. Sayangnya, esensi kayu aku memang terbatas, tetapi itu juga harta yang langka. Aku tidak tahu apakah aku bisa menemukannya. Yang Chen bergumam pada dirinya sendiri. Segera, dia mengeluarkan selembar bambu kosong dan dengan cepat menuliskan semua hal yang dibutuhkan, lalu menyerahkannya kepada Zhou Qing. Zhou Qing melihat daftar itu dan terkejut. Dia tertawa, Master Sekte, harta karun yang Anda inginkan ini aneh dan tidak biasa, bahkan saya belum pernah melihat banyak dari mereka. Menurut Anda, berapa banyak batu roh yang Anda butuhkan untuk mendapatkan harta karun ini?
Yang Chen menjawab dengan acuh tak acuh, setidaknya 70 atau 80 ribu batu roh kelas atas. Apa? Mata Zhou Qing membelalak, 70 atau 80 ribu. Yang Chen juga merasa agak tidak berdaya. Awalnya, dia pikir dia punya banyak harta, tetapi ketika harus membeli barang-barang ini, dia menemukan bahwa batu roh yang dimilikinya mungkin tidak cukup. Berikut ini ada 80 ribu batu roh kelas atas. Aku akan menulis daftar harga pembelian secara kasar. Saat membeli nanti, selama harganya tidak melebihi apa yang aku mampu, belilah semuanya. Yang Chen menyerahkan batu roh kelas atas terlebih dahulu. Baginya, dia masih percaya kepada orang-orang di gerbang Luoseng. Dia kemudian menulis daftar lainnya, dan menyerahkan urusan pembelian kepada orang-orang di gerbang Luoseng. Melihat batu roh yang tersisa, Yang Chen tersenyum pahit di wajahnya. Zhou Qing segera membuat beberapa pengaturan dan kemudian memasuki area pameran dagang yang ramai bersama Yang Chen. Mereka mulai berjalan-jalan bersama. Yang Chen memperhatikan sekelilingnya, banyak kios kaki lima dan pendekar bela diri berjualan dan membeli harta karun, tetapi dia tidak terlalu tertarik. Bukan karena tidak ada harta karun, tetapi karena Yang Chen memiliki batu roh yang terbatas, jadi dia tidak akan memilih apapun kecuali yang sangat menggoda. Tepat ketika dia mengira tidak akan terjadi apa-apa untuk sementara waktu, monyet iblis bermata ungu di ruang sungai delapan ujung yang mengalir tiba-tiba berkata, "Nak, ada sebuah bilik sekitar 10 kaki di sebelah kirimu dengan seorang pria jangkung dan kekar sebagai pemiliknya. Pergi dan lihatlah." Mendengar ucapan monyet iblis bermata ungu, Yang Chen merasa penasaran. Namun, berdasarkan pengalaman si monyet iblis bermata ungu, jika monyet itu berkata demikian, tidak ada alasan baginya untuk tidak mempercayainya. Jadi, ia pergi ke bilik pria kekar itu. "Saudaraku, harta apa yang ingin kamu beli? Katakan saja, kami memiliki semua yang kamu butuhkan di sini." Pria kekar itu mulai membual begitu dia melihat Yang Chen. "Senior Zijing, apa yang ingin kau belikan untukku?" Yang Chen melihat ke sekeliling dan melihat ada beberapa barang yang tidak dikenalnya atau tidak menarik baginya. "Lihatlah cabang pohon kuno di tengah," kata monyet iblis bermata ungu. "Apakah cabang pohon kuno ini berguna?" Yang Chen tidak bisa menahan rasa bingungnya. Nak, dahan ini telah menyerap lebih dari 30.000 tahun kekuatan alam dan merupakan dahan pohon kuno berusia 10.000 tahun. Katakan padaku apakah ini berguna atau tidak, kata monyet iblis bermata ungu dengan sungguh-sungguh. Cabang pohon kuno berusia 10.000 tahun. Mata Yang Chen membelalak, lalu dia menjadi sedih, ini memang harta karun, tapi, senior, apa gunanya cabang pohon kuno ini bagiku? Monyet iblis bermata ungu tiba-tiba bertanya, "Nak, apakah kau benar-benar belum pernah mendengar tentang rahasia ilahi teknik pohon?" Bab 1051 Pertemuan dengan Kitab Suci Tai Chi Sejati lagi. Yang Chen bertanya dengan heran, "Senior, apa itu teknik pohon? Kau bahkan tidak tahu tentang teknik pohon." Monyet iblis bermata ungu membelalakkan matanya dan tiba-tiba teringat sesuatu, "Benar, era tempatmu tumbuh berbeda. Bagaimana mungkin kau bisa menemukan metode kultivasi kuno seperti itu?" Mendengar pujian yang tinggi dari monyet iblis bermata ungu terhadap teknik pohon, Yang Chen bingung dan bertanya, "Senior, apakah teknik pohon ini benar-benar kuat?" "Hehe, ini lebih dari sekedar kuat," monyet iblis bermata ungu tampak terlalu malas untuk menjelaskan dan hanya memberikan komentar singkat. Namun rasa penasaran Yang Chen terusik, dan dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya, "Senior, mungkinkah cabang ini adalah kunci untuk mengolah teknik pohon? Kau pikir kau bisa mengolah teknik pohon hanya dengan cabang pohon kuno berusia 10.000 tahun ini? Hehe, kau terlalu menyederhanakan teknik pohon. Benda ini saja tidak akan bisa menyelesaikan apapun. Namun, kau beruntung telah memperoleh esensi pohon kuno 10.000 tahun, yang merupakan kunci untuk mengolah teknik pohon. Dan memperoleh benda ini hampir seperti mimpi." Monyet iblis bermata ungu berbicara dengan malas. Yang Chen tercengang, apakah ada perbedaan yang begitu besar antara cabang dan esensi, meskipun keduanya berusia 10.000 tahun? Apa yang kau pikirkan? Cabang pohon kuno berusia 10.000 tahun itu hanyalah sepotong pohon tua. Meskipun 10.000 tahun memang waktu yang lama, pertumbuhan pohon jauh melampaui perbandingan manusia. Pohon telah tumbuh selama beberapa era sebelum zaman manusia,
jadi tidak sulit untuk menemukan cabang pohon kuno berusia 100.000 tahun, apalagi yang berusia 10.000 tahun. Namun, esensi pohon kuno 10.000 tahun berbeda, kata monyet iblis bermata ungu dengan dingin. Kelahiran esensi pohon kuno bergantung pada takdir surgawi, yang membutuhkan guntur surgawi untuk memadatkan esensi pohon sepenuhnya. Itu adalah mahakarya alam, dan mungkin tidak lahir di pohon kuno berusia 10.000 tahun yang tak terhitung jumlahnya. Jadi menurut Anda mana yang memiliki nilai lebih tinggi? Mata Yang Chen membelalak, tidak pernah menyangka bahwa esensi pohon kuno 10.000 tahun akan begitu langka. Tidak heran dia belum pernah mendengarnya sebelumnya. Terlebih lagi, monyet iblis bermata ungu belum pernah menceritakan hal-hal ini kepadanya sebelumnya, sehingga membuatnya ragu dan berspekulasi mengenai esensi pohon kuno 10.000 tahun. Jika aku ingin mengolah teknik pohon, apakah esensi pohon kuno 10.000 tahun dan cabang ini adalah kuncinya? Yang Chen bertanya dengan rasa ingin tahu. Karena kamu memiliki esensi pohon kuno 10.000 tahun, tidak akan sulit untuk mendapatkan bahan langka lainnya juga. Tidak sulit untuk mengumpulkan semuanya, dan jika kamu ingin mengolah teknik pohon, kamu pasti dapat membeli cabang ini. Ini akan berguna untukmu di masa depan, kata monyet iblis bermata ungu. Yang Chen mengerutkan kening dan bertanya, Senior Zijing, apakah ada yang pernah menggunakan teknik pohon ini setelah era kuno? Sangat sedikit. Pertama, karena esensi pohon kuno 10.000 tahun sangat sedikit dan sangat sedikit orang yang dapat menemukannya. Kedua, metode kultivasi ini sudah hampir hilang, dan hampir mustahil untuk dipelajari. Monyet iblis bermata ungu menjelaskan. Lalu mengapa kamu membiarkanku mengumpulkan bahan-bahan ini? Kata Yang Chen sambil menangis dan tertawa. Si monyet iblis bermata ungu menjawab, saya hanya memberi Anda saran. Apakah Anda membelinya atau tidak, itu urusan Anda. Bagaimana Anda membuat pilihan juga urusan Anda. Yang Chen menggosok alisnya. Sekarang pertanyaannya apakah dia berani mengambil risiko atau tidak. Jika dia tidak dapat menemukan cara untuk mengolah teknik pohon, sekalipun dia berhasil mengumpulkan semua bahan, semuanya akan sia-sia. Bagaimanapun, dia masih harus bertanya terlebih dahulu tentang harga cabang pohon kuno 10.000 tahun. Karena dia dan si monyet iblis bermata ungu sudah berdiskusi begitu lama, pemilik kios sudah tidak sabar. Melihat Yang Chen tidak menanggapi, dia berkata dengan suara dingin, saya katakan, apakah kamu di sini untuk membuat masalah? Hanya melihat-lihat dan tidak membeli. Apakah kamu akan membelinya atau tidak? Jika tidak, pergilah dan jangan buang-buang waktu saya. Mendengar ini, Yang Chen tidak bisa menahan senyum pahit, lalu bertanya, berapa banyak batu roh untuk cabang ini? Kau bertanya tentang ini. Pemilik kios menatap Yang Chen, yang baru saja berbicara, dan tampak agak tidak senang. Cabang ini mengandung sejumlah besar kekuatan alam dan merupakan harta karun yang langka. Berapa banyak batu roh yang bersedia kau tawarkan? Mendengar ini, Yang Chen tidak dapat menahan tawa. Jadi sepertinya, pemilik kios itu bahkan tidak tahu cabang apa ini, dan mencoba menjebaknya dengan kata-katanya. Kalau saja dia langsung ragu atau bertanya kepada pemilik kios berapa banyak batu roh yang dibutuhkan, pemilik itu pasti akan menyadari betapa besar nilai harta karun itu dan segera menaikkan harganya. Jadi Yang Chen bersikap tenang dan berkata, meskipun cabang ini mengandung kemampuan alami yang melimpah, setiap cabang pohon kuno yang telah tumbuh selama beberapa ratus tahun juga akan mengandung kemampuan alami yang melimpah. Anda mengatakan itu adalah harta karun yang langka, tetapi itu berlebihan. Saya ingin barang ini hanya untuk berlatih metode kultivasi tertentu, paling-paling harganya 100 buah batu roh kelas atas. Omong kosong, kekuatan alam di dalam cabang ini sangat menakjubkan. Bagaimana mungkin itu hanya bertahan beberapa ratus tahun? Pemilik kios itu tidak senang. Jika kamu benar-benar berpikir cabang pohon kuno ini tidak sepadan dengan harga itu, maka silakan cari orang lain untuk membelinya. Yang Chen menggenggam tangannya dan berbalik untuk pergi. Pemilik kios hanya ingin menjebak kata-kata Yang Chen dan, melihatnya berjalan pergi, menyadari bahwa cabang pohon kuno memang tidak terlalu berharga. Dia dengan cepat berkata, jangan terburu-buru, harganya bisa dinegosiasikan. 100 batu roh, saudara. Ambillah. Yang Chen mendengar perkataan pemilik kios dan tersenyum. Ia lalu berbalik dan membuat kesepakatan dengan pemilik kios, menukar uang di satu tangan dan barang di tangan lainnya.
Pemilik kios sangat gembira mendapatkan 100 batu roh kelas atas karena kekuatannya hanya di alam bela diri sejati. Mendapatkan begitu banyak batu roh tanpa hasil, bagaimana mungkin dia tidak gembira? Yang tidak diketahuinya ialah jika dia bersikeras, dia bisa menjual cabang pohon kuno berusia 30.000 tahun ini seharga beberapa puluh ribu atau bahkan lebih batu roh kualitas terbaik tanpa masalah. Yang Chen juga merasa agak menyesal, tetapi dia tidak punya pilihan. Kalau tidak, dengan jumlah batu roh yang dimilikinya, dia mungkin tidak mampu membeli cabang pohon kuno ini. Saat Yang Chen hendak melanjutkan berjalan-jalan, dia tiba-tiba melihat rumah lelang di dekatnya. Lelang sisik naga. Yang Chen bergumam pada dirinya sendiri. Nama bukanlah kuncinya, tetapi fakta bahwa rumah lelang telah menandai semua barang yang akan dilelang pada sebuah prasasti di dekatnya. Hal ini memungkinkan orang yang lewat untuk melihat apa saja yang akan dilelang di lelang sisik naga. Aturannya sederhana, Anda harus membayar 10 batu roh kelas atas untuk masuk. Bagi Yang Chen, ini bukanlah syarat yang terlalu berat. Awalnya dia mengira tidak akan ada harta karun berharga dalam pelelangan sementara yang diadakan selama pameran dagang. Namun, setelah melihat dengan saksama, matanya tidak bisa menahan diri untuk tidak bersinar karena kegembiraan. Kitab Suci Tai Chi, seru Yang Chen dengan gembira. Meskipun ia tidak perlu lagi membuat lebih banyak ruang api, semakin banyak ia mempelajari teknik pengendalian api Kitab Suci Tai Chi, semakin ia dapat merasakan kedalamannya yang luar biasa. Sekarang Kitab Suci Tai Chi akan dilelang, tidak ada alasan baginya untuk tidak berpartisipasi. Dia hanya tidak tahu bagian mana dari Kitab Suci Tai Chi yang sebenarnya. Bab 1052 Rumor menyebar. Tidak peduli volume mana itu, dia harus memperjuangkannya. Namun, memikirkan batu roh yang tertinggal di tangannya, Yang Chen tersenyum pahit. Meskipun batu roh yang ditinggalkannya tidak sedikit jumlahnya, mengingat kemungkinan kecelakaan, dia masih merasa kekurangan. Jadi setelah memikirkannya, Yang Chen memutuskan untuk kembali ke Sekte Donghuang dan meminjam beberapa batu roh dari Yesu terlebih dahulu. Baginya, tidak ada yang memalukan tentang ini. Bagaimanapun, dia telah membantu Sekte Donghuang begitu banyak, dan meminta beberapa batu roh kepada sekte itu masih masuk akal. Dengan mengingat hal ini, ia melihat waktu dimulainya pelelangan. Waktunya sudah sangat mepet, besok malam. Yang Chen melihat jam, lalu kembali ke Sekte Donghuang bersama Zhou Qing. Pameran perdagangan diadakan di wilayah Sekte Donghuang, jadi tidak butuh banyak usaha untuk menemukan Yesu. Yesu langsung setuju. Yang Chen meminta 30.000 batu roh kelas atas, dan Yesu memberinya 50.000 sekaligus. Meskipun bagi Yang Chen, selisih antara 50.000 dan 30.000 masih bisa diterima, bagi Yesu, itu adalah bukti pengakuan Sekte Donghuang terhadap Yang Chen. Setelah memperoleh batu roh, Yang Chen kembali ke pameran perdagangan. Namun, dalam perjalanan pulang, Yang Chen mendengar banyak murid Sekte Donghuang bergosip tentang sesuatu. Dia bisa mendengar secara spesifik hanya dengan menggerakkan telinganya sedikit. Kudengar Yang Silin ini mungkin berasal dari klan Iblis Larangan. Menurutku juga begitu. Bagaimana kau menjelaskan kemunculan Yang Silin yang tiba-tiba dan latar belakangnya yang misterius? Menurutku, Yang Silin bergabung dengan Sekte Donghuang dan melakukan semua ini tanpa niat baik. Naiknya Kaisar Pembasmi Iblis ke tampuk kekuasaan adalah dengan menginjak-injak klan Iblis Larangan, dan faktanya, semua itu adalah rencana dan tipu daya mereka. Siapa yang bisa menjamin bahwa kemunculan Yang Silin bukanlah rencana mereka? Tidak mungkin, dia meninggal sebagai Kaisar Agung, bukankah itu agak berlebihan? Untuk memperkuat reputasi Kaisar Pembantai Iblis di antara manusia, klan Iblis Larangan bahkan mengorbankan Raja Iblis Hitam. Raja Iblis Hitam itu adalah iblis terlarang di puncak alam bela diri surga. Pada akhirnya, mereka tetap meninggalkannya, kan? Kurasa identitas Kaisar Pembantai Iblis telah terungkap, dan Kaisar besar lainnya telah menyadarinya, jadi klan Iblis Larangan tidak punya pilihan selain meninggalkannya. Adapun Yang Silin, pahlawan yang mengungkap Kaisar Pembantai Iblis, dia mungkin hanya pion lain dari klan Iblis Larangan. Sekarang setelah kau menyebutkannya, aku juga berpikir begitu. Bagaimana mungkin seseorang bisa begitu luar biasa dan memiliki pemahaman seperti itu tentang klan Iblis Larangan? Aku tidak percaya pada kebetulan seperti itu. Aku pun tidak percaya. Banyak orang membicarakan hal ini,
dan semakin banyak mereka berdiskusi, semakin panas topiknya. Beberapa bahkan secara terbuka menunjuk Yang Chen. Rumor dihentikan oleh orang bijak. Sayangnya, banyak orang yang tidak bijak. Sebaliknya, rumor menyebar semakin intens, dengan semakin banyak orang yang mencurigai dan mengabaikan Yang Chen sendiri. Ketika Zhou Qing mendengar ini, dia menjadi marah. Pemimpin sekte, orang-orang ini terlalu sombong, berani berspekulasi tentang identitasmu. Orang lain mungkin tidak tahu, tetapi bukankah Zhou Qing tahu identitas Yang Chen? Yang Chen adalah seorang jenius dari keluarga Bai. Terlebih lagi, dengan bantuan Bai Wei kepada Yang Chen, Zhou Qing semakin mengetahui bahwa identitas Yang Chen tidak palsu, dan itulah alasan mengapa dia menjadi lebih setia kepada Yang Chen. Yang Chen melambaikan tangannya setelah mendengar ini. Orang-orang yang menyebarkan rumor ini hanyalah murid sekte Dong Huang yang tidak memiliki banyak ketenaran atau kekuatan, dan jumlah mereka banyak. Jika kamu mencoba berdebat dengan mereka, kamu tidak akan dapat menghentikan penyebaran rumor, sebaliknya, reputasiku akan menjadi lebih buruk. Ini hanya akan menguntungkan siapapun yang berkomplot melawanku. Pemimpin sekte, apakah menurutmu ada seseorang yang sengaja menyebarkan rumor ini? Zhou Qing terkejut. Zhou tua, pikirkanlah sejenak. Hari ini, aku bertemu dengan Master Sekte Ye 2 kali. Pertama kali, aku bertabrakan dengan Lin Tao, dan kedua kalinya, aku mengalami kejadian ini segera setelah aku meninggalkan pertemuan dengan Master Sekte Ye. Menurutmu siapa orang di balik semua ini? Yang Chen berkata sambil tersenyum. Itu Lin Tao. Zhou Qing mengepalkan tinjunya. Lin Tao ini benar-benar tidak tahu malu. Dia berani menyebarkan rumor secara diam-diam. Pemimpin sekte, mengapa kita tidak pergi dan menyelesaikan masalah dengannya? Yang Chen menggelengkan kepalanya, menyelesaikan masalah dengannya. Tidak ada gunanya. Karena dia diam-diam memanipulasi banyak hal, itu berarti dia tahu dia tidak bisa mendapatkan keuntungan dengan melawanku secara langsung. Begitu pula, jika kita pergi untuk menyelesaikan masalah dengannya, dia tidak akan mengakui apapun. Jika terjadi keributan, dia, sebagai ular lokal, tidak akan kekurangan orang yang membelanya. Menyelesaikan masalah dengannya tidak akan bermanfaat bagi kita. Jadi kita biarkan saja dia memfitnahmu tanpa hukuman. Zhou Qing tidak tahan lagi. Yang Chen tenang, fitnah. Jika Lin Tao tidak bodoh, dia pasti tahu bahwa ketika seluruh sekte terlibat, Yesu dan Kaisar Xineng pasti tidak akan menutup mata. Pada saat itu, Lin Tao tetap akan menderita. Jadi Lin Tao mungkin hanya akan membiarkan beberapa lusin orang menyebarkan rumor. Penyebaran rumor tidak akan terlalu luas, paling-paling hanya mengganggu kita. Ini hanya beberapa taktik kecil Lin Tao, dan taktiknya yang sebenarnya seharusnya sesuatu yang lain. Tidak perlu memperhatikannya. Jika dia benar-benar ingin membuat masalah bagiku, rumor belaka ini tidak akan bisa berbuat banyak. Pemimpin sekte, kau benar-benar berpikiran luas. Zhou Qing berkata sambil tersenyum pahit. Jika itu dia tidak akan bisa mentolerirnya dengan emosinya yang meledak-ledak. Yang Chen menyeringai, Zhou Qing, terkadang kamu perlu belajar kesabaran. Ayo kita pergi dan lihat bagaimana perolehan materiku. Ya, pemimpin sekte. Zhou Qing mengangguk cepat. Yang Chen dan Zhou Qing datang ke stan akuisisi yang didirikan oleh beberapa anggota gerbang Luosheng. Ketika dia tiba, hari sudah siang di hari kedua. Pemimpin sekte. Pemimpin sekte. Beberapa anggota gerbang Luosheng melihat Yang Chen, dan semuanya menyapanya dengan hormat. Rasa hormat ini datang dari hati. Yang Chen mengangguk, berapa banyak bahan yang telah kamu kumpulkan untukku? Pemimpin sekte, kami telah mengumpulkan sekitar 30% dari bahan-bahan yang tersebar. Seorang tetua dari gerbang Luosheng buru-buru berkata sambil tersenyum. 30%. Yang Chen mengangguk, itu cukup bagus. Kamu telah berhasil mengumpulkan 30% dalam satu hari. Terima kasih. Tidak, itu terutama karena harga yang ditawarkan oleh pemimpin sekte tinggi, jadi banyak seniman bela diri yang memiliki bahan lebih suka menjualnya di sini. Tetua itu berkata dengan jujur. Kenyataannya, kata-katanya benar. Yang Chen menawarkan harga yang sangat wajar, tidak seperti stan lain yang membeli barang-barang murah saat membeli harta karun. Harga mereka rata-rata atau sangat rendah, jadi wajar saja, tidak ada yang akan menjualnya. Ngomong-ngomong, pemimpin sekte, selain bahan-bahan ini, kami juga membeli harta karun lain yang kamu butuhkan,
tetapi batu roh yang dihabiskan agak tinggi. Kata sesepuh lainnya. Bab 1053 Pengagum. Oh, ada apa? Katakan padaku, tanya Yang Chen. Penatua Luo berkata dengan hormat, itu adalah saripati kayu aku yang secara khusus Anda minta. Harga yang diminta penjual agak tinggi, tetapi ternyata itu adalah batas yang Anda berikan. Saya pikir Anda tampaknya sangat membutuhkannya, jadi saya berinisiatif untuk membelinya untuk Anda. Oh, Penatua Luo, Anda telah melakukan pekerjaan dengan baik. Esensi kayu aku memang merupakan harta yang sangat saya inginkan, jadi menghabiskan beberapa batu roh bukanlah masalah besar. Yang Chen tertawa terbahak-bahak. Harus dikatakan bahwa memiliki beberapa bawahan yang cakap dan cerdas untuk membantu sangatlah efisien. Esensi Akuut sangat membantu Yang Chen. Setelah mendengar ini, Penatua Luo akhirnya menghela napas lega dan menyerahkan bahan-bahan yang dibeli, termasuk esensi Akuut. Yang Chen memeriksanya dengan kasar, dan menjadi semakin senang. Di luar dugaannya, ia bisa mendapatkan 30% bahan yang dibutuhkannya hanya dalam 1 hari. Dengan bahan-bahan ini, ia bisa menyelesaikan banyak hal. Dengan mengingat hal ini, Yang Chen membagikan 1000 batu roh kelas atas, sambil berkata, ambillah batu roh ini sebagai hadiahmu. Kelompok itu membukanya dan mendapati bahwa memang ada 1000 batu roh kelas atas, wajah mereka langsung dipenuhi kegembiraan. Yang Chen jarang memberi mereka hadiah. Kali ini, ia memberi mereka hadiah besar sebesar 1000, yang membuat mereka benar-benar lupa akan keengganan mereka sebelumnya. Alasan Yang Chen begitu murah hati adalah karena dia belum pernah memberi penghargaan kepada bawahannya sebelumnya. Jika dia terlalu pelit saat akhirnya melakukannya, akan mudah bagi orang untuk mengkritiknya. Dengan mengingat hal itu, Yang Chen menyingkirkan bahan-bahan dan pergi ke lelang sisik naga bersama Zhou Qing. Lihat, itu Yang Xilin. Tiba-tiba, seseorang mengenali Yang Chen dan berteriak kegirangan. Meskipun beberapa seniman bela diri di Sekte Donghuang percaya bahwa Yang Chen memiliki hubungan yang tidak terpisahkan dengan klan iblis terlarang, itu semua karena manipulasi Lin Tao. Di mata sebagian besar seniman bela diri, Yang Chen masih merupakan pahlawan iblis pembantai. Banyak murid perempuan dari berbagai sekte menganggap Yang Chen sebagai idola mereka. Namun, sebagian besar seniman bela diri belum pernah melihat Yang Chen dari dekat atau secara dekat, hanya sedikit yang pernah. Sekarang setelah mereka melihat Yang Chen, banyak seniman bela diri menoleh untuk melihatnya. Aku pernah melihat Yang Xilin, itu benar-benar dia. Pahlawan iblis pembantai, awasi dia, jangan biarkan dia pergi. Aku ingin menikahi pahlawan iblis pembantai. Yang Xilin, jangan pergi. Yang Chen tidak menyangka ketenarannya begitu besar. Lagi pula, saat pertama kali dia datang, tidak ada yang mengenalinya. Namun siapa sangka bahwa ketika satu orang mengenalinya, hasilnya berbeda. Para seniman bela diri lainnya seperti orang gila. Bohong jika mengatakan bahwa Yang Chen tidak cemas. Yang paling dia takutkan adalah hal-hal seperti ini. Dengan tergesa-gesa, dia berkata kepada Zhou Qing, Zhou tua, cepat sembunyi. Tanpa ragu-ragu, Zhou Qing buru-buru mencari tempat untuk bersembunyi bersama Yang Chen. Untungnya, situasinya tidak menjadi tidak terkendali, jadi orang-orang yang mengikuti tidak memiliki kekuatan yang kuat, semuanya dalam kisaran yang dapat diterima. Setelah bersembunyi, Yang Chen dan Zhou Qing membuat beberapa perubahan kecil dalam penampilan mereka untuk sementara waktu menyembunyikan identitas asli mereka. Setelah melakukan ini, Yang Chen akhirnya berani keluar bersama Zhou Qing. Ketika mereka keluar, keributan yang disebabkan oleh Yang Chen belum mereda, dan banyak orang masih berteriak dan mencarinya. Khususnya, para wanita yang mengagumi Yang Chen penuh dengan kekecewaan. Zhou Qing tersenyum dan berkata, pemimpin sekte, ketenaranmu sangat tinggi. Sudah cukup, sekarang kita harus fokus menghadiri pelelangan. Yang Chen berjalan maju. Lelang dimulai pada malam hari, tetapi mereka sudah bisa masuk sekarang. Kebanyakan seniman bela diri mulai berbaris, membayar batu roh yang dibutuhkan untuk memasuki tempat tersebut. Yang Chen melakukan hal yang sama, mengantre untuk membayar batu roh agar dapat masuk. Begitu masuk, seorang wanita yang tampak seperti pembantu bergegas menyambut mereka. Dua tuan muda, tempat pelelangan dibagi menjadi area biasa dan kamar pribadi yang elegan. Kalian berdua butuh yang mana? Tanya pelayan itu. Yang Chen bertanya tanpa sadar, berapa banyak batu roh untuk kamar pribadi?
200 batu roh kelas atas. Pelayan itu menunjukkan senyumnya yang paling menawan, karena orang-orang yang dapat berpartisipasi dalam pelelangan di ruangan elegan itu adalah seniman bela diri yang kuat atau bangsawan, yang tidak dapat tidak dipujinya. Mendengar ini, Yang Chen berkata, "Kalau begitu, siapkan kamar pribadi untukku." Setelah mengatakan ini, Yang Chen langsung mengeluarkan 200 batu roh kelas atas. Bagi banyak orang, 200 batu roh kelas atas bukanlah jumlah yang sedikit, bahkan bagi banyak seniman bela diri di tahap awal batas bela diri duniawi. Meskipun mereka mungkin memiliki batu roh sebanyak itu, hanya sedikit yang akan menghabiskannya di ruang pribadi dalam pelelangan. Namun, Yang Chen berbeda. Dia tidak kekurangan batu roh, dan selain itu, dia tidak ingin pamer. Kamar pribadi bisa menyembunyikan identitasnya dengan lebih baik. Bagaimanapun, dia sudah menjadi selebriti sekarang. Melihat Yang Chen begitu murah hati, pelayan itu senang dan segera berkata, "Tuan muda, silakan ikut dengan saya." Segera, pelayan itu membawa Yang Chen dan Zhou Qing ke kamar pribadi. Saat memasuki ruangan, Yang Chen akhirnya menghela napas lega. Dia sedikit mengatur formasi larangan untuk mengisolasi mereka dan kemudian berkata, "Sekarang kita bisa menunjukkan wajah kita yang sebenarnya." Begitu dia selesai berbicara, Yang Chen melepaskan penyamaran yang membuatnya tampak seperti Yang Xilin. Dia baik-baik saja karena dia mengubah penampilannya sepanjang tahun, tetapi Zhou Qing berbeda. Dia telah menahannya untuk waktu yang lama, dan saat mereka memasuki ruang pribadi, dia dengan cepat berubah kembali ke penampilan aslinya. "Saya hampir mati lemas, pemimpin sekte. Anda benar-benar menjadi terkenal setelah pertempuran ini, haha." Zhou Qing tertawa. Ketenaran ini tidak sepadan. "Pokoknya, mari kita tunggu saja pelelangannya dimulai." Yang Chen mengusap alisnya. Begitu pikiran itu terlintas, tiba-tiba, dengan suara berderit, pintu terbuka. Pembantu yang tadi masuk sambil membawa teh. "Dua tuan muda, ini adalah teh roh mulia yang disiapkan khusus untuk pelelangan. Sebagai tamu di kamar pribadi, kalian berhak menikmati layanan ini. Jika kalian membutuhkan sesuatu yang lain, jangan ragu untuk menelepon saya. Saya akan menunggu di luar." Pelayan itu tersenyum. Tepat setelah tersenyum, pelayan itu tiba-tiba membeku. Dia menatap wajah Yang Chen dan membelalakan matanya, "Kamu adalah Yang Xilin. Kamu adalah Yang Xilin, ah. Aku telah melihat orang yang sebenarnya, aku telah melihat orang yang sebenarnya." Yang Chen sedikit takut, melihat pelayan seperti ini. Dia bertanya dengan canggung, "Apakah kamu pernah melihatku sebelumnya?" "Tidak, aku belum pernah. Tapi Presiden Kamar Dagang kita telah melihatmu. Dia telah mengagumimu sejak lama dan melihat potretmu setiap hari. Jika dia tahu bahwa kamu datang ke kamar dagangnya, dia akan sangat gembira. Ngomong-ngomong, ini adalah batu roh. Jika Presiden tahu bahwa aku telah menagihmu untuk menghadiri pelelangan, dia akan membunuhku." Pembantu itu berkata dengan gugup, dan kemudian mengeluarkan batu roh untuk kamar pribadi. Ini bukan ide yang bagus. Yang Chen tidak bisa menahan tawa dan menangis. Bab 1054 Perjuangan. Yang Chen sebelumnya cukup terkenal, tetapi tidak sampai sejauh ini. Dia benar-benar tidak tahu bahwa menjadi terkenal akan mendatangkan manfaat seperti itu, bahkan tidak perlu menghabiskan batu roh untuk akomodasi. "Tuan muda Yang, terimalah permintaanku. Kalau tidak, Presiden tidak akan mengampuni saya," kata pelayan itu dengan gugup. Sekarang Yang Chen penasaran siapa presiden ini. Jika dia tidak benar-benar mengaguminya, mengapa dia menakuti pelayan ini sedemikian rupa? Memikirkan hal ini, Yang Chen hanya bisa berkata, "Baiklah, kalau begitu aku akan menerima batu roh itu." Pelayan itu menatap Yang Chen, wajahnya memerah, dan tampak enggan untuk pergi. Akhirnya, dia pergi dengan gembira, tampaknya akan menyampaikan kabar baik kepada presiden mereka. "Pemimpin sekte, apakah Presiden Kamar Dagang ini akan datang nanti?" Zhou Qing bertanya sambil menyeringai. Yang Chen sekarang benar-benar pusing, dan dia hanya bisa berkata, "Mari kita lakukan selangkah demi selangkah. Lelang akan segera dimulai, mari kita fokus pada lelang terlebih dahulu." Pada titik ini, tidak banyak waktu tersisa sebelum pelelangan dimulai. Setelah lebih dari setengah jam, saat malam tiba, diiringi bunyi lonceng yang panjang dan sebagian besar seniman bela diri memasuki tempat tersebut, pelelangan resmi dimulai.
Orang yang bertanggung jawab atas pelelangan itu adalah seorang wanita cantik. Kultivasi seni bela dirinya tidak layak disebut, tetapi dia memang cantik jelita. Dia terkekeh, terima kasih semuanya atas dukungan kalian terhadap lelang sisik naga kami. Sejujurnya, perdagangan sisik naga kami telah berdiri selama 100 tahun di wilayah Sekte Donghuang. Meskipun kami tidak memiliki latar belakang yang mendalam, kami memiliki banyak sumber daya yang tersedia. Karena konferensi pengadilan, kami telah menyiapkan banyak harta karun yang berharga untuk pelelangan ini, dan kami yakin kami dapat memuaskan semua orang. Banyak seniman bela diri tidak sabar, karena bahkan dari harta karun yang tercantum pada prasasti sebelum pelelangan dimulai, ada cukup banyak harta karun yang disiapkan oleh lelang sisik naga. Melihat semua orang begitu tidak sabar, wanita cantik itu tersenyum, seolah menebak pikiran semua orang. Jangan tidak sabar, semuanya. Harta karun yang kami cantumkan di prasasti untuk dilelang hanyalah sebagian saja. Masih banyak lagi harta karun yang belum kami cantumkan. Kami pasti akan memuaskan semua orang kali ini. Mendengar ini, banyak orang tercengang. Lagi pula, hanya dengan melihat harta karun yang tercantum di prasasti itu, sudah ada cukup banyak yang disiapkan oleh lelang sisik naga. Zhou Qing tidak dapat menahan diri untuk berkata, bukankah lelang sisik naga ini terlalu bergengsi? Dengan begitu banyak harta karun yang disiapkan hanya untuk 100 tahun, apakah mereka dapat menanganinya? Yang Chen menggelengkan kepalanya, ya, mereka pasti bisa mengatasinya. Bagaimana pemimpin sekte bisa begitu yakin? Zhou Qing terkejut. Yang Chen berkata sambil tersenyum, Pak Tua Zhou, pikirkanlah, lelang sisik naga telah berdiri di sekitar sekte Donghuang selama 100 tahun. Mungkinkah itu terjadi tanpa dukungan apapun? Daerah di dekat Sekte Donghuang adalah dunia Sekte Donghuang. Siapa yang berani mendirikan kamar dagang di wilayah Sekte Donghuang? Mendengar ini, Zhou Qing tiba-tiba tersadar dan segera berkata, pemimpin sekte, Anda benar juga. Sementara keduanya berdiskusi, harta karun pertama yang akan dilelang dibawa ke atas panggung. Wanita cantik itu menyeret harta karun itu, yang ternyata adalah mutiara bundar. Mutiara itu bening dan semua orang menyukainya. Namun, semua orang memandang mutiara itu dengan rasa ingin tahu, karena mereka tidak tahu kegunaannya. Semua mata tertuju pada wanita cantik itu, menunggu dia berbicara dengan rasa ingin tahu. Wanita cantik itu tersenyum dan berkata, mutiara ini adalah harta langka dengan efek yang sangat ajaib. Jadi, dia mulai memperkenalkan secara singkat kegunaan harta karun itu. Ada banyak harta karun dengan berbagai efek di dunia, dan meskipun Yang Chen telah melihat banyak, masih banyak yang tidak dapat dikenalinya. Namun, entah dia mengenalinya atau tidak, dia tidak tertarik pada harta karun lainnya karena harta karun tersebut tidak memberikan banyak bantuan substansial kepadanya. Apa yang lebih diinginkannya sekarang adalah kitab suci Taichi sejati. Sebelum munculnya kitab suci Taichi sejati, dia bersikap acuh tak acuh dan tidak berniat ikut campur dalam pelelangan harta karun lainnya. Namun ketika Ling Chao bernama bunga awan warna-warni muncul, Yang Chen akhirnya menunjukkan beberapa gerakan. Bukan karena Yang Chen tertarik pada harta karun ini, tetapi Zhou Qing jelas menginginkannya. Meskipun Zhou Qing buru-buru menyembunyikannya, Yang Chen menyadarinya. Yang Chen tidak pernah pelit dengan bawahannya, dan dia berkata, Zhou Qing, apakah bunga awan berwarna-warni ini berguna untukmu? Melihat Yang Chen telah menemukannya, Zhou Qing tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah melihat tatapan tajam Yang Chen dan tidak lagi menyembunyikannya, berkata, pemimpin sekte benar, benda ini memang sangat berguna bagiku. Metode kultivasiku hanya membutuhkan bantuan benda ini. Aku telah mencari benda ini selama bertahun-tahun, dan aku tidak menyangka benda ini tersedia di sini karena tidak tertulis di prasasti. Namun, harta karun ini menghabiskan terlalu banyak batu roh. Harga awalnya sudah 3.000 batu roh premium. Pemimpin sekte, kau masih harus menawar untuk harta karun lainnya, dan setiap batu roh sangatlah penting. Jangan sia-siakan untukku. Mendengar perkataan Zhou Qing, Yang Chen melambaikan tangannya, apa yang kau bicarakan? Karena kau membutuhkannya, sudah sepantasnya aku membantumu. Jika harga awal hanya 3.000 batu roh, Zhou Qing mampu membelinya. Namun, harga batu roh segera mencapai lebih dari 8.000, dan bahkan ada tren kenaikan. Itu tidak mengherankan, karena bunga awan warna-warni itu adalah harta karun,
dan orang di ruang pribadi sebelah timur jelas-jelas menyimpan bunga awan warna-warni itu, sehingga harganya pun naik drastis. 10.000 batu roh premium. Orang di ruang pribadi timur berteriak, tampaknya bertekad untuk mengamankan bunga awan berwarna-warni. Mendengar harganya naik menjadi 10.000 batu roh premium, banyak seniman bela diri tidak dapat menahan diri untuk tidak menarik napas dalam-dalam. Melihat harganya telah mencapai tingkat seperti itu, mereka harus menyerah dan tidak memiliki niat untuk terus bersaing. Melihat tidak ada yang ikut berkompetisi, wanita cantik di panggung yang bertanggung jawab atas pelelangan itu tersenyum dan berkata, 10.000 batu roh sekali, 10.000 batu roh 2 kali. Tepat saat dia hendak berteriak untuk ketiga kalinya, Yang Chen tiba-tiba angkat bicara, 11.000 batu roh premium. Apa? Orang di ruang pribadi timur jelas tidak menyangka ada yang akan ikut campur di saat kritis ini. 11.005. Pada titik ini, dia hanya menambahkan 500, jelas kehabisan dana, atau tidak mau menghabiskan lebih banyak batu roh untuk bunga awan berwarna-warni ini. Yang Chen melanjutkan, 12.000 batu roh premium. 12.005. 13.000. Kamu, tetua di ruang pribadi timur tiba-tiba meninggikan suaranya, saudara di ruang pribadi barat, saya tetua Lin dari gerbang api Beacon, dan saya sangat membutuhkan bunga awan berwarna-warni ini. Saya ingin tahu apakah saudara dapat memberi saya sedikit wajah dan membiarkan saya memiliki harta ini. Saat pernyataan ini diucapkan, banyak orang berseru. Beacon Fire Gate, bukankah itu salah satu dari 10 pasukan kelas 1? Itu seseorang dari Beacon Fire Gate. Siapapun dari gerbang api suar yang menginginkan bunga awan berwarna-warni ini, tampaknya kepemilikan bunga awan berwarna-warni sudah ditentukan. Tidak banyak kekuatan yang dapat memprovokasi gerbang api suar.